masa anak ditutup dalam pencurahan Roh Kudus, dan sesudah itu sampai Tuhan Yesus datang. Itu disebut adalah masanya Roh Kudus. Jadi kalau waktu Adam sampai Abraham, Allah sendiri langsung berhubungan dengan manusia. Dari Abraham mempersembahkan Ishak, itu menunjuk kepada Yesus yang dipersembahkan di Golgota. Itu namanya masa anak. Jadi di situ adalah dalam suasana darah, tanda darah. Semua ibadah-ibadah harus ada tanda darah. Jadi makanya ada persembahan darah sapi, lembu sapi, kambing domba, dan minimal yang paling miskin burung merpati dan burung tekukur. Ini saudara-saudaraku. Jadi harus ada tanda darah. Tetapi sejak turunnya Roh Kudus, darah-darah yang seperti itu tidak dibutuhkan. Tapi dengan iman kita menerima darah Yesus, anak domba Allah. Dan sejak Yesus naik ke surga, maka masa bukan lagi ditandai dengan darah, tapi hati yang taat dipimpin Roh Kudus, hati yang mau menyerahkan diri untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah masa sampai Tuhan Yesus datang. Salam dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah oleh rahmat kemurahan Tuhan. Masih diberi kesempatan bagi kita. Setiap kesempatan beribadah adalah rahmat kemurahan Tuhan. Itu sebabnya bagi saya juga, saya rindu selalu menggunakan waktu ini. Sebenarnya kalau kita pikir, ya kita sudah ibadah hari Kamis, ibadah lagi sekarang, ibadah lagi besok, ya. Tapi saudara-saudaraku, setiap ada kesempatan beribadah, berarti di situ ada berkat Tuhan bagi kita dan kasih Allah dicurahkan, dan itu menunjukkan kasih kita bahwa kita selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Karena saudara-saudaraku, waktu kita ini sebenarnya tidak banyak, terlalu sedikit. Itu sebabnya kita harus pakai ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan saat ini saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan bagi kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-15. Jadi 2 ayat saja. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 15,
Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, ya, sampai di situ, atau saya satu lagi 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Judas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Saudara-saudaraku, kita sudah merayakan kematian Yesus, kebangkitannya, dan 40 hari dari kebangkitan itulah hari Kamis kemarin yang lalu, itu adalah hari kenaikan. Dan dari hari Kamis itu 10 hari, berarti nanti 10 hari sampai hari apa itu? Hari Rabu yang akan datang ya? Ya, tanggal 3 hari Rabu datang. Ya, pokoknya 10 hari itu hari turunnya Roh Kudus. Jadi saat sekarang adalah saat penantian. Murid-murid pada saat itu, begitu Yesus naik, mereka kembali ke Yerusalem dan mereka berdoa di sana. Saudara-saudaraku, kalau mau melakukan 10 hari berdoa, itu mengingat apa yang telah dikatakan Yesus, dan juga yang dilaksanakan oleh para murid-murid Tuhan itu baik. Tapi yang terutama yang kita harus perhatikan, kita harus mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Kapan saja sesudah terjadi pencurahan Roh Kudus yang pertama, itu setiap orang harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena masa turunnya Roh Kudus itu adalah pemisah dari masa zaman Bapa, zaman anak. Dan sewaktu Abraham mempersembahkan Ishak kepada penciptaan Adam, itu dipisahkan. Itu adalah masa atau zamannya Bapa menyatakan diri. Jadi dari Adam sampai Abraham mempersembahkan anaknya, masa Bapa menyatakan dirinya. Dari Yesus sampai ataupun dari Abraham mempersembahkan Ishak, itu sudah menunjuk kepada hidup Yesus yang nantinya dia mati di Golgota, dan tidak berapa hari lagi itulah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi masa anak ditutup dalam pencurahan Roh Kudus, dan sesudah itu sampai Tuhan Yesus datang, itu disebut adalah masanya Roh Kudus. Jadi kalau
waktu Adam sampai Abraham, Allah sendiri langsung berhubungan dengan manusia. Dari Abraham mempersembahkan Ishak, itu menunjuk kepada Yesus yang dipersembahkan di Zuljuta. Itu namanya masa anak. Jadi di situ adalah dalam suasana darah, tanda darah. Semua ibadah-ibadah harus ada tanda darah. Jadi makanya ada persembahan darah sapi, lembu sapi, kambing domba, dan minimal yang paling miskin burung merpati dan burung tekukur. Ini saudara-saudaraku. Jadi harus ada tanda darah. Tetapi sejak turunnya Roh Kudus, darah-darah yang seperti itu tidak dibutuhkan. Tapi dengan iman kita menerima darah Yesus, anak domba Allah. Dan sejak Yesus naik ke surga, maka masa bukan lagi ditandai dengan darah, tapi hati yang taat dipimpin Roh Kudus, hati yang mau menyerahkan diri untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah masa sampai Tuhan Yesus datang. Ini saudara-saudaraku. Jadi 10 hari berdoa bagus, tapi sesudah 10 hari jangan lupa, kalau belum dipenuhi Roh Kudus jangan diam, harus terus berdoa. Jadi jangan patokan 10 hari, terus sampai benar-benar berpengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka nanti kita akan berdoa supaya masuk dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, memerangi banyak keinginan daging dan untuk memiliki buah-buah roh. Kalau Tuhan mau memberikan juga karunia roh, ya, Tuhan berikan juga jabatan dari roh, ya, ini. Dan Tuhan berikan juga bagi kita 9 perbuatan kasih. Jadi ada 36 macam dari Roh Kudus. Ini harus terus kita gumuli, saudara-saudaraku. Nah, tadi saya sudah bacakan Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksi yang pertama di sini adalah kita menunjukkan bagi dunia ini suatu kehidupan yang baru. Karena hidup lama itu telah dimatikan, dikubur dalam kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus menjadi kemenangan kita, tidak lagi dalam kuasa keinginan daging,
tidak lagi dalam kuasa hidup lama, tapi kita memiliki kesaksian. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu sebabnya dalam hal ini kita memiliki kesaksian hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan saat itu kita boleh mengalami satu pengalaman bagaimana dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ini kuasa dari Roh Kudus yang pertama yang harus ada bagi kita. Dan kalau ini belum ada, kekristenannya harus dikoreksi untuk menjadi Kristen yang benar. Kalau tidak begitu nanti Kristen KW, bukan asli. Tahu orang berkata Kristen abal-abal. Ada juga berkata Kristen kaleng-kaleng. Nah, jadi kalau enggak benar-benar itu, enggak asli itu, orang bilang kaleng-kaleng. Jadi Kristen yang benar itu pertama memiliki kesaksian. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah kesaksian kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi di dalam Kristus dengan hidup lama dikubur dan kita hidup baru. Ini terjadi dengan penerimaan kepada Yesus Kristus. Diawali dengan penerimaan kepada Yesus Kristus. Karena kalau tidak percaya Yesus Tuhan, maka mereka tidak akan bisa memuliakan Yesus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi di dalam kita yang menerima Roh Kudus, maka kita menjadi saksi akan Tuhan, mengaku Yesus adalah Tuhan, yang menjadikan hidup kita baru dalam Yesus Kristus. Jadi kuasa yang kita terima dari Roh Kudus adalah menjadikan kita saksi. Tidak mungkin kita bisa jadi saksi kalau kita tidak benar-benar menerima Dia. Bahkan harus sampai mengasihi Dia dan menyatakan ketaatan, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita akan menjadi saksi. Inilah yang pertama, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, menerima kuasa untuk menjadi saksi. Sering sekali saat sekarang
Ada bermacam-macam kesaksian. Kita boleh berkata semua baik, tapi kita harus mengerti lebih kemana yang paling inti, lebih kemana yang paling tepat. Ada orang bersaksi kekuatan Tuhan menyembuhkan penyakitnya yang sangat berat, menyembuhkan penyakitnya yang sangat kritis, bahkan mungkin membangkitkan dari orang mati. Itu baik. Tapi kalau kehidupannya tidak baru, itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada hubungannya nanti dengan Tuhan. Apalagi masih banyak yang kita harus miliki kuasa dari Roh Kudus itu. Ada banyak orang mengalami mukjizat tanda ajaib. Itu baik, tidak salah, itu baik. Tuhan mengangkat dia, Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka berkat bagi dia. Itu sangat baik. Tapi kehidupan lamanya, bahkan dosa-dosanya tidak diampuni, tidak berubah, tidak menjadi baru. Semua mukjizat itu adalah nggak ada artinya. Ini saudara-saudaraku. Ada lagi kesaksian, begitu ketatnya dia dipegang dalam agama lamanya, tapi dia boleh berpindah menjadi agama Kristen. Itu baik, itu sangat baik. Tetapi kalau dia tidak menjadi baru di dalam Tuhan, perpindahan ini ya sama aja dengan kita pindahin barang, itu aja. Tapi kalau dari kegelapan kepada terangnya Tuhan yang ajaib, itu sudah bagus. Akhirnya di dalam Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru dalam Tuhan, itulah hidup yang sudah dibenarkan, hidup yang sudah ditebus, hidup yang suka kepada firman, hidup yang berani taat kepada firman, hidup yang mau dicipta kepada segala kehendak Tuhan, hidup yang bisa bertahan sampai di dalam kesulitan sekalipun. Nah, itulah yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi kita harus semakin mengerti mana tujuan yang sangat baik, mana tujuan yang biasa-biasa. Karena Yesus sendiri pun, kalau dia lihat orang hanya datang kepadanya karena kenyang makan, kamu datang hanya karena kamu kenyang makan, carilah makanan yang kekal, yang membawa kamu. Itulah hal-hal firman yang membawa kepada penyucian sampai perkembangan, pendewasaan sampai kepada kesempurnaan. Ini maksudnya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus lihat dia datang hanya karena mujizat dan kesembuhan, kamu datang hanya karena kamu sembuh. Paling lucunya orang-orang sembuh juga, jangankan untuk datang mau mengikut Tuhan, berterima kasih pun nggak mau. Ini saudaraku, jadi mujizat yang sehebat apapun, terjadi sakit penyakit, dia tidak jadi mati. Tapi kalau dia tidak mau menjadi baru, yang lama sudah berlalu, tabiat-tabiat lama berubah, bahkan karakter-karakter lama berubah kepada kehidupan Yesus, maka semua mujizat dan kesaksian itu Yesus sendiri tidak mau raja bagi mereka. Yesus meninggalkan. Itu sebabnya
Kalau kita memperhatikan mujizat dari Roh Kudus yang sangat penting tadi, menjadikan kita jadi baru. Kedua adalah menjadikan hati kita menjadi hati yang taat kepada Tuhan. Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Jadi menurut juga, saudaraku, jangan separuh-separuh, dengan setia. Dan setia ini, setia, hendaklah engkau setia. Dalam Wahyu 2 berapa dikatakan? Apa dikatakan? Berapa lama? Setia sampai akhir. Harus begitu, saudaraku. Makanya kalau ditanya, masih di situ? Loh, kalau ada firman ya harus di situ sampai akhir. Ini, saudaraku, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini yang kita dapat dari Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus itu adalah pembimbing. Dia adalah selalu menuntun kita. Saya mau mengajak kita mau membaca dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes kita mau baca dulu pasal 16. Kita pertama dulu membaca ini ayat 13. Jadi kuasa apa tadi yang diberikan oleh Roh Kudus itu bagi kita? Tadi kuasa menjadi kita saksi lewat kehidupan yang dibarui. Nah, sekarang dari Roh Kudus kita harus ada hati yang taat, karena Roh Kudus akan membimbing kita. Jadi Roh Kudus itu membimbing. Ayat 13, tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini harus terjadi bagi kita. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi supaya kita jangan sesat, supaya kita tahu kedatangan Yesus yang kedua kali, supaya kita tahu bagaimana kita bersiap dan bertemu, bahkan nanti bertemunya di mana, itu Roh Kudus masih akan memberitahu. Itu sebabnya apapun yang terjadi, bergumul semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ada di sini, yang ada di rumah, kalau bisa lebih bisa, bukan karena apapun, jangan melihat
karena sungkan sama teman, sungkan sama pendeta kita. Jangan. Saya juga begini, biarpun rasanya lebih enak tidur, saya bukan sungkan orang. Saya hanya mau melakukan tugas saya, mau belajar setia kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku, nggak ada yang lain. Kalau bukan itu, peduli amat. Tapi saya mau setia kepada Tuhan, saudaraku, dalam tugas saya. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran yang akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ada berkembang dengan memiliki hati yang sudah hidup, yang dibarui, dan hati yang taat. Tidak ada hati yang suka keras. Itu sebabnya saudaraku, belajar, jangan ada pertentangan. Hindari terus pertentangan. Biarpun kita benar, nggak usah dipertahankan. Tidak ada kebenaran kita yang kita pertahankan, hanya cukup kebenaran Tuhan. Ini kita nggak bisa sampai terjadi, saudaraku, pertentangan. Ini Roh Kudus akan mengerjakan itu bagi kehidupan kita. Yang ada pada kita adalah roh yang lembut. Dan kalau kita menyanyi bukan asal nyanyian, bagai tanah liat siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Dalam rumahmu, ini dapat jabatan. Inilah di tanganmu, turut kehendakmu. Ada penyerahan terus menerus. Ini kerinduan. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadi jangan ada keras-keras, kekerasan. Kenapa orang bisa kekerasan? Hidupnya bukan dipimpin Roh Kudus, tapi hidupnya dipimpin keakuan sendiri. Hidupnya dipimpin kebenaran sendiri. Hidupnya dipimpin merasa sudah bisa sendiri. Hidupnya dipimpin keinginannya sendiri. Dan sudah meninggal lagi kepada dosanya Lucifer. Sudah merasa bisa, sudah merasa semua, nggak rendah hati lagi. Apa kebalikannya rendah hati? Ya gitu. Jadi kalau itu sudah ke situ jadinya nanti. Ini saudara. Jadi kalau rendah hati itu ya udah, ya diolok, ya udah diejek, ya diem, nggak usah, nggak perlu. Biarpun kita benar, kita pertahankan, ribut juga saudaraku. Jangankan kebenaran kita, bertahan dalam kebenaran Tuhan aja masih bisa disalibkan, saudaraku. Salibkan dia. Jadi nggak ada yang dipertahankan. Makanya Yesus seperti domba yang diam atau keluh untuk
sembelih. Haleluya saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini karakter saudaraku. Ya. Jadi ini satu kesaksian yang diubah. Hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, dan untuk ke depan semakin ditingkatkan. Dari kehidupan kita boleh katakan mendapat hati nurani yang baru. Nah ini yang baru dibaptis itu harus nyata itu. Ya apa ya kok dalam hati saya beda ya, harus begitu. Tadinya aku ya apalah sifat-sifatnya itu, masing-masing bisa berkata, dulu aku sombong, dulu aku marah, dulu aku merasa paling hebat, dulu aku semua-muanya lah. Tapi hati nurani yang baru nggak ada lagi, dirubah. Ini makanya yang sudah dibaptis harus bersaksi, ya. Itu harus ada kesaksian kita. Nah, dan itu kesaksian yang luar biasa, ya. Ini jadi biarpun nggak dapat duit berapa juta, itu kesaksian dunia. Sembuh itu baik, tapi itu belum membawa ke surga. Orang nggak sakit sehat mati kalau dalam dosa masuk neraka. Ini dari kalau sudah hidup baru, itu jadi ada hati nurani yang baru, yang hari demi hari dibarui sampai berkarakter-karakter Allah. Kita begitu dia dihapus dosa kita itu bukan langsung ada karakter Allah, belum. Itu kita masih belajar lagi. Jadi bagaikan anak kecil yang selalu rindu akan susu yang murni, itulah firman yang semakin mendewasakan kita. Kalau mau bantu-bantu 1 Petrus 2 ayat 2, ayo tolonginlah. 1 Petrus 2 ayat 2. Iya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Iya. Jadi jadilah seperti yang baru yang selalu rindu akan air susu yang murni. Itu ASI. Karena kalau susu kaleng itu susu sapi yang dikumpul bisa ratusan, itu nggak bisa dibilang murni. Tapi kalau air susu ibunya berapa? Berapa ibunya? Ya 1. Nah itulah yang murni. Jadi artinya firman penggembalaan. Nah, guru boleh banyak, tapi yang melahirkan berapa? Ya 1. Nah, itu firman penggembalaan. Jadi harus bisa tergembala, harus mau. Karena di dalam penggembalaan itu dia bisa melihat, dia bisa mendoakan, dia bisa mengetahui. Ibu-ibu mengetahui semua sifat anaknya. Anakku nomor 1 itu begini. Dia cepat emosi. Kalau dia pulang sekolah belum siap nasi, cuma nggak di sini. Ini saya hanya kasih contoh, gitu. Jadi ibu itu mengerti. Satu anaknya ya diam. Kalau nggak disuruh diam. Kalau nggak disuruh makan juga diam. Ada. Jadi bermacam-macam karakter itu. Ibunya tahu semua. Jadi di dalam penggembalaan begitu. Tapi kalau guru nggak semua dia tahu, walaupun dia tahu sedikit. Itu sebabnya
Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kepada siapa Tuhan Yesus berkata? Kepada Petrus. Dan untuk sekarang kepada yang Tuhan tetapkan. Jadi harus tergembala. Dan dari situ nanti kita akan dibawa kepada segala kebenaran. Bahkan oleh kuasa Roh Kudus lewat firman yang tergembala, ada hati kita yang sudah taat. Hati yang taat tergembala, Tuhan memberikan sampai perkara-perkara ke depan. Ya, tadi kita sudah baca dalam Yohanes 16 ayat 13 yang terakhir. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu khusus sampai yang tidak ada tertulis. Ya, bagaimana kita nanti bertemu dengan Yesus? Itu rahasia Roh Kudus ada pada kita. Bagaimana kita nanti caranya terbang? Bagaimana kita ketemu dengan Dia? Di sini kan belum ada tertulis ini di Alkitab. Tapi Roh Kudus akan memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang. Sampai kita seperti Eliezer membawa seorang perempuan namanya Ribka kepada Ishak. Ishak itu menunjukkan Tuhan Yesus. Ishak anaknya siapa itu tadi? Abraham. Haleluya. Itu. Jadi Roh Kudus bagaikan Eliezer itu membawa gereja sampai kepada Yesus Kristus mempelai laki-laki surga. Dan itu harus juga ada firman penggembalaan. Jadi hati yang taat, hati yang dibawa, karena Roh Kudus itu dia sangat peka. Jadi kalau ada roh yang kaku, Roh Kudus itu nggak mau. Harus sampai mudah dibilangi. Ini saudara-saudaraku. Dan itulah Roh Kudus, kuasa bagi kita untuk mematikan keinginan daging yang tidak bisa terangkat. Kalau masih banyak keinginan daging, kalau Yesus datang, gereja terangkat. Orang selalu ngomong rapture, terangkat. Tapi kalau keinginan daging yang penuh, mau terangkat bagaimana? Tapi kalau sudah roh, ruah, angin, itu pun bukan angin biasa. Kalau balon kita tiup pakai napas mulut, dia naik paling cuma ke bawah angin. Tapi kalau pakai apa itu? Nitrogen atau juga oksigen sama juga kali ya, atau nitrogen aja ya. Itu kalau ditiup sus kayak tukang balon itu kan. Diikat cup naik. Gini, saudara-saudaraku. Jadi kita, kalau Yesus datang, kalau keinginan daging belum dimatikan, gak bisa terangkat. Loncat, ya turun juga, loncat turun juga. Tapi kalau kita sudah hidup rohani, gak ada lagi kedagingan, langsung Roh Kudus itu juga membawa kita.
Karena dia akan membawa kita kepada hal-hal yang akan datang. Ini enak saudara-saudara. Itulah. Jadi harus diikuti. Itu sebabnya kalau hanya Kristen main-mainan, tidak ada artinya saudaraku. Terus terang saja. Nah, itu hanya untuk di dunia. Dapat ketenangan hati, dapat kesembuhan, dapat ya kebutuhan. Nah, ini. Tapi kalau untuk terangkat keinginan daging dan keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan, harus mati saudara-saudaraku. Karena keinginan daging itu adalah juga perlawanan kepada Tuhan. Ya Tuhan gak mau lagi berperang, hanya orang yang benar-benar hatinya lembut yang berkenan kepadanya. Roma 8 tadi saya akan ajak kita melihat kembali mulai ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, jadi itu yang selalu berbuat kepada dosa, melainkan dalam roh. Ini yang membimbing kita kepada segala kebenaran. Kalau hati kita bagaikan tanah liat yang lembut, memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau tidak ada roh Kristus, roh kudus, roh Kristus artinya roh kudus. Karena Kristus artinya diurapi. Jadi roh yang mengurapi kita. Mengurapi kita bukan lagi minyak goreng. Ya. Tapi yang mengurapi kita adalah kepenuhan Roh Kudus. Jadi semua harus berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus. Semua yang mendengarkan ini, biar di sini, biar di rumah, dimanapun seluruh bumi ini, berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan hanya 10 hari. Terus sampai Tuhan Yesus datang. Jangan sampai ditinggal oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kekuatan memimpin kita sepanjang masa. Nah, Roh Kudus juga adalah kekuatan memimpin kita sepanjang masa. Di dalam Kisah Rasul pasal 1, saya mau baca dulu. Jamnya jalan terus ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ya. Jadi ini yang berkumpul ini, kalau kita ikuti mulai dari awal ayat 12, maka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya.
120 orang. Ini menggenapi seluruh perjalanan manusia juga yang diberkati Tuhan atau kesempatan yang Tuhan beri. Ada hubungannya sewaktu air bah datang, maka Tuhan berkata, aku tidak akan berbantah-bantah dengan manusia. Nah, ini saudaraku bagus ini. Jadi kita mau kebenaran apapun, melihat orang berdosa pun jangan berbantah-bantah. Haleluya saudaraku. Ini biar Tuhan tolong kita. Nah, dan Tuhan berkata, saya tidak mau lagi berbantah-bantah, tapi cukuplah dikasih kesempatan kepada manusia. Umurnya berapa? 120. Kejadian 6 ayat 3. Berfirman Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Makanya dari kita kan sudah lihat dalam firman, Roh Kudus itu mematikan keinginan daging. Jadi diberikan 120. Jadi umur manusia 120. Itu sebabnya kalau kita boleh lihat apa arti 120 bagi kita di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, kalau Musa itu ya, jadi 120 itu adalah menunjukkan kehidupan manusia, dan itu kalau dibagi 3, 120 dibagi 3 berapa? 40, 40, 40. Jadi Musa 40 tahun dalam segala kemewahan, dia disebut anak putri Firaun. Di dalam ayat yang lain dia disebut putra mahkota. Enak enggak putra mahkota? Kalau sekarang putranya presiden, apa? Tahu lah kita ya. Gak usah kita ngomong juga, nggak apa-apa. Ada. Nah ini saudara-saudaraku. Jadi mari. Tapi kalau bagi supaya bagus saya bacakan ya biar cepat. Kisah Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Pada waktu ia berumur 40 tahun. Nah, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Jadi 40 tahun itu dia dididik di Mesir sebagai putra, ya putrinya Firaun. Ini 40 tahun. Saudara-saudaraku, seenak apapun perkara dunia ini, mari lebih suka mengasihi Tuhan. Ya, bila perlu sengsara Tuhan, sama dengan siapa dalam perjanjian baru? Paulus lebih menyukai sengsara daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak sempat baca ya Filipi 3 ayat 10. Nah, ada. Ini saudara-saudaraku. Baru 40 tahun yang kedua, Musa di mana? Ada di Midian. Nah, di situ dia. Ya biar cepat-cepat ya. Ayat 29. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai. Di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Inilah panggilan Musa di
40 tahun yang kedua, dan dia harus meninggalkan tempatnya pelariannya, yaitu di Midian. Nah, dan untuk apa dia harus meninggalkan Midian? Untuk masuk di 40 tahun yang ketiga. Untuk apa? Memimpin bangsa Israel. Jadi harus begitu, saudaraku. Kalau Tuhan juga memberkati kita, harus lebih mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, ini saudaraku. Dan belajar bersekutu terus dengan Tuhan. Nah, itu namanya Midian. Persekutuan dengan Tuhan. Baru 40 tahun kemudian, pelayanan melayani Tuhan. Haleluya. Jadi umur Musa berapa? 120 tahun. Nah, kalau ini juga nubuatan kepada umur manusia semua, itu bisa juga. Tetapi 120 jubel. Satu jubel 50 tahun. Kalau 120 kali 50, ayo berapa? 6.000. Nah, itulah masa dunia ini. Jadi sebelum tahun 6.000 itu siap, sudah mengasihi Tuhan, sudah bersekutu dengan Tuhan, dan sudah melayani Tuhan dengan baik. Haleluya. 50. Itu tahun jubel. Jadi 120 jubel berarti 6.000. Jadi waktu bagi dunia ini Tuhan kasih 6.000 tahun. 2.000 tahun zaman Bapak, 2.000 tahun zaman anak, 2.000 tahun zamannya Roh Kudus. Berapa semua? 6.000. 6.000 dibagi 50, 120. Karena itu 120 jubel umur manusia secara global seluruhnya. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya apapun yang terjadi, sekarang kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita masuk dalam kemenangan. Kemenangan yang terakhir, kuasa dari Roh Kudus. Roma 16 ayat 20. Ini biar kita berdoa, saudaraku, dipenuhi dengan Roh Kudus dan menyembah Tuhan. Roma pasal yang ke-16 ayat 20. Ayo. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya. Iblis yang terakhir adalah antikris. Itu yang dihadapi di akhir 120 jubel. Yesus datang. Ini saudara-saudaraku, nggak ada lagi perjuangan nanti. Makanya mumpung sekarang penuh dengan Roh Kudus dan berserah dengan sungguh, mengasihi Tuhan, taat, buang semua hati yang keras. Karena apapun, hati yang keras nggak bisa dipimpin Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya dengan rendah hati kita mau datang kepada Tuhan, supaya Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus hanya mau masuk kepada yang rendah, karena dia bagaikan air yang mengalir. Air yang mengalir itu nggak bisa mengalir ke atas kecuali kalau dipompa. Tapi namanya mengalir itu bukan dipompa. Ya, kalau ke atas itu disedot namanya. Tapi ini kalau mengalir itu manual, itu asli mengalir. Jadi harus dari atas. Saudara-saudaraku, kuasa Roh Kudus yang terakhir bagi kita adalah menginjak kuasa antikris. Antikris di bawah kaki kita. Ini dengan kuasa Roh Kudus itu boleh terjadi. Marilah kita datang menghampiri Tuhan, biar hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuhi sekarang, penuhilah hidupku.